Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hab-Hab. Pada video ini, kita akan membahas bersama soal PPAD tahap pertama Mapel Ilmu Pengetahuan Alam Kabupaten Sleman tahun 2022-2023 bagian pertama nomor 1 sampai 10. Tentunya bersama dengan Bu Hab-Hab. Oke, silahkan disiapkan alat tulis yang diperlukan untuk belajar bersama pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 1. Perhatikan pengukuran waktu dua orang pelari berikut. Disajikan dua gambar stopwatch, yang mana stopwatch sebelah kiri menggambarkan waktu pelari 1, sedangkan yang sebelah kanan menggambarkan waktu pelari 2. Yang ditanyakan adalah selisih waktu antara pelari 1 dan pelari 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghitung waktu masing-masing pelari terlebih dahulu. Yang perlu kalian ketahui, apabila kalian menemukan bentuk soal pada bab pengukuran semacam ini, yaitu dalam bentuk stopwatch, maka lingkaran yang ada di dalam stopwatch ini, lingkaran kecilnya menunjukkan menit, sedangkan lingkaran luarnya, angka-angkanya menunjukkan detik. Mari kita hitung waktu pelari pertama. Kita perhatikan waktu yang ada pada lingkaran dalam atau lingkaran menitnya terlebih dahulu. Bisa diperhatikan bahwa jarumnya belum sampai ke angka 2, tapi sudah melalui angka 1, sudah melalui jarum pertama. Berarti pelari pertama menempuh 1 menit, tapi belum sampai 2 menit karena jarumnya belum menunjukkan ke panah yang kedua. Sedangkan detiknya kita lihat menunjukkan 11 detik. Oke, kemudian pelari kedua, kita perhatikan lagi yang lingkaran dalamnya. Kalau kita cermati baik-baik, ternyata pelari kedua juga belum sampai 2 menit. Hampir sampai ke 2 menit, tapi belum menyentuh angka 2 menit. Sehingga dia juga berkisar 1 menit. Namun di sini detiknya yang berbeda dengan pelari 1. Kalau pelari 1 tadi 11 detik, maka pelari 2 lebih, yaitu 46 detik. Mari kita cari selisihnya. Selisih dari keduanya 35 detik 0 menit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Materi ini masuk pada bab besaran dan pengukuran, yaitu pada kelas 7 semester 1. Kebetulan soalnya mengenai besaran waktu, sehingga pengukurannya menggunakan stopwatch. Bisa jadi pada bentuk soal seperti itu yang ditanyakan adalah besaran massa, yaitu menggunakan neraca. Sedangkan mungkin bisa juga ditanyakan besaran panjang. Pada besaran panjang biasanya alat ukur yang digunakan yaitu penggaris atau jangka sorong atau mikrometer, sehingga kalian perlu mempelajari juga tentang beberapa materi tersebut. Nomor 2. Perhatikan gambar pengukuran suhu dua larutan menggunakan termometer Celcius dan termometer X berikut. Pada larutan pertama, ketika diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Sedangkan larutan pertama ketika diukur menggunakan termometer X, yaitu menunjukkan angka 40 derajat X.
Larutan kedua ketika diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 50, sedangkan ketika diukur dengan termometer X menunjukkan angka 80. Jika termometer X dimasukkan pada larutan ketiga, ternyata menunjukkan seperti yang tertera pada gambar. Pada gambar, ketika larutan ketiga dimasukkan termometer X, pada termometer menunjukkan angka 100 derajat X. Yang ditanyakan adalah berapa hasil pengukuran suhu larutan ketiga jika menggunakan termometer Celcius? Karena ini membandingkan tentang termometer Celcius dan termometer X yang belum diketahui, maka gunakanlah rumus Y min YB per YA min YB sama dengan X min XB per XA min XB. Untuk simbol Y, dalam hal ini kita anggaplah sebagai termometer Celcius. Untuk simbol X di sini yaitu kita anggap sebagai termometer X. Kemudian di sini ada informasi YB, XB, kemudian ada YA, XA. Apa itu? B menunjukkan bawah. Maksudnya adalah suhu terendahnya. Sedangkan A adalah atas, yaitu menunjukkan suhu teratasnya. Baik, apabila pada gambar tersebut kita satukan suhunya, maka yang ditanyakan adalah yang buhabhab garis di sini, yaitu yang setara dengan 100 derajat X. Kemudian apabila kita satukan data-data sebelumnya, maka 80 derajat X posisinya di sini, 50 derajat Celcius posisinya di sini. Kemudian pada larutan pertama, pada termometer X menunjukkan angka 40, pada termometer Celcius menunjukkan angka 25. Angka 25 di sini menunjukkan YB, karena angka 25 adalah suhu terendah yang diukur oleh termometer Celcius pada pengukuran kali ini. Sedangkan pada termometer X terdapat angka 40 yang menunjukkan dia adalah XB atau suhu terendah dari termometer X. Kemudian angka 80 di sini menunjukkan X atau suhu pertengahannya. Kemudian 50 pada termometer Celcius menunjukkan Y, yaitu suhu pertengahan pada termometer Celcius. 100 di sini menunjukkan XA, yaitu suhu teratas termometer X. Sedangkan C di sini belum diketahui. Nah, inilah yang harus kita cari, yaitu YA. Informasi ini mari kita masukkan ke dalam rumus. Y kita ketahui Y di sini adalah 50, maka masukkan 50 kurangi YB. YB-nya yaitu 25 per YA. YA adalah yang kita cari tahu, sehingga tetap ditulis YA saja tidak apa-apa. YB-nya yaitu 25 juga. Kemudian X di sini sudah diketahui, X adalah suhu pertengahan dari termometer X, sehingga kita tulis 80 dikurangi XB-nya yaitu 40 per XA-nya sudah diketahui yaitu 100 dikurangi XB-nya yaitu 40. Mari kita hitung bersama. 50 kurangi 25 yaitu 25 per, biarkan yang bawah tetap terhitung seperti ini. Kemudian 80 kurangi 40 yaitu 40, yang bawah jadi 60. Mari kita sederhanakan ini dengan ini, sehingga 40 dibagi 20 2, 60 dibagi 20 3, ya, sehingga angka 3 ini pindah ruas
ke sebelah kiri menjadi perkalian, yaitu 25 dikali 3. Kemudian Ya-25 juga pindah ruas ke sebelah kanan menjadi perkalian, yaitu 2 kali Ya-25. Sehingga mari kita hitung 25 kali 3 yaitu 75 sama dengan 2 kali Ya yaitu 2Ya min 2 kali 25 yaitu 50. Min 50-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pertambahan, sehingga 75 ditambah 50 sama dengan 2Ya. Ketika dijumlahkan menjadi 125 sama dengan 2Ya, 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pembagian, sehingga 125 per 2 sama dengan Ya. Maka diketahui Ya atau yang kita cari yaitu senilai dengan 62,5 derajat Celcius, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3, perhatikan gambar saklar otomatis bimetal pada setrika listrik berikut. Untuk menghasilkan panas lebih tinggi pada setrika listrik, langkah dan alasan yang benar adalah: prinsipnya, setrika ini menggunakan koefisien muai, di mana terdapat bimetal, yaitu dua logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda. Mungkin di antara kalian ada yang pernah menggunakan setrika listrik. Ada bagian yang merupakan tombol pengatur suhu yang dapat diputar-putar. Putaran tombol tersebut akan menekan bagian K, kemudian mempengaruhi bagian L. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa bagian L ini menyatu atau menempel pada bimetal. Apabila suhu pada setrika terlalu panas, maka bimetal tersebut akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien lebih kecil. Pemuaian tersebut atau pelengkungan bimetal tersebut akan memutus kontak pada titik L ini, sehingga ketika kita menggunakan setrika listrik, terkadang lampu pada setrika listrik tersebut menyala atau mati. Itu sesuai dengan hubungan antara jarak kontak L. Apabila renggang, artinya suhunya sedang terlalu panas, maka kontaknya terputus, maka lampu yang kita lihat itu akan mati. Apabila sudah mulai kembali mendingin lagi atau tidak terlalu panas, maka jarak kontak L ini akan merekat kembali, sehingga lampu pada setrika akan menyala kembali. Pada jawaban yang disediakan, yang lebih tepat yaitu pilihan jawaban B. Apabila tombol pengatur suhu diputar ke bawah sehingga jarak kontak L menjadi lebih rapat, akibatnya elemen pemanas menyala lebih lama dan suhu setrika lebih panas. Bimetal M dan N memanas pada suhu tertentu, maka kontak L akan terputus. Nomor 4, perhatikan gambar model molekul berikut. Rumus kimia molekul yang paling mungkin adalah: nomor 1, perhatikan terdapat 3 atom dengan 2 jenis yang berbeda, sehingga di antara pilihan jawaban yang sesuai, yang paling mungkin adalah H2O. Kemudian, model molekul nomor 2, terdapat 3 atom yang sejenis, sehingga yang lebih tepat adalah O3. Sedangkan model molekul nomor 3, terdapat 4 atom dengan 2 jenis yang berbeda, maka yang paling mungkin adalah NH3. Pada nomor 4, terdapat 2 atom dengan 2 jenis yang berbeda, maka di antara pilihan jawaban yang paling mungkin adalah NaCl. Sedangkan nomor 5, terdapat 2 atom dengan jenis yang sama, maka yang memungkinkan adalah O2. Sehingga jawaban yang mendekati paling mungkin adalah D. Nomor 5, perhatikan kutipan teks berikut.
Silahkan kalian dapat klik tombol pause pada video ini terlebih dahulu agar kalian dapat membaca kutipan teks yang tertera pada layar dan dapat memperhatikan gambar. Sudah? Mari kita jawab pertanyaannya. Berdasarkan teks bacaan, pernyataan yang benar adalah, mari kita cek jawabannya satu persatu. A. Bahan bakar pesawat adalah aftur yang berasal dari solar dengan titik didih 230 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Perhatikan kalimat yang Bu Habhab garis bawahi di sini. Kerosin digunakan sebagai bahan bakar pembuatan aftur atau bahan bakar pesawat, di mana kerosin itu merupakan hasil penyulingan pada suhu 175 sampai 230. Sehingga pilihan jawaban A salah. Karena aftur berasal dari kerosin dan memiliki titik didih antara 175 derajat Celcius sampai 230 derajat Celcius. Pilihan jawaban B. Pilihan jawaban B kurang tepat karena pada kutipan disampaikan bahwa minyak bumi yang masih mentah akan melalui proses distilasi, bukan filtrasi. Pilihan jawaban C betul karena terdapat kalimat yang mendukung, yaitu pada kalimat yang Bu Hafsari garis bawahi ini. Sedangkan pilihan jawaban D adalah solar adalah produk olahan minyak bumi dengan titik didih paling tinggi. Mari kita perhatikan gambar bahwa titik didih yang paling tinggi yaitu adalah aspal, bukan solar. Sehingga dari A sampai D yang lebih tepat adalah pilihan jawaban C. Nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Disajikan tabel yang menginformasikan bahwa terdapat 3 bahan, yaitu bahan R, S, dan T. Ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah dan biru, ternyata menghasilkan data seperti yang tertera pada tabel. Maka kita diminta menentukan larutan yang memiliki sifat sesuai dengan bahan R, S, dan T. Mari kita selidiki satu persatu. Bahan R ketika dicelupkan kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus biru warnanya tetap biru. Hal ini menunjukkan bahwa bahan R adalah bersifat basah. Karena lakmus merah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap menjadi biru. Kemudian bahan S ketika dicelupkan kertas lakmus merah pada bahan S, warnanya tetap merah, sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Maka bahan S merupakan asam. Pada bahan T ketika dicelupkan kertas lakmus merah, maka kertas lakmus merahnya tetap berwarna merah atau tidak berubah. Sedangkan ketika dicelupkan dengan kertas lakmus biru, kertas lakmusnya warnanya juga tidak berubah, tetap biru juga. Sehingga bahan tersebut memiliki sifat netral, yaitu maksudnya tidak asam pun juga tidak basah. Maka larutan yang memiliki sifat tersebut adalah R, yaitu basah. Basah biasanya dicontohkan dalam sabun-sabunan. Sabun merupakan contoh benda yang memiliki sifat basah. Kemudian asam. Kalian tahu rasa asam? Dari larutan yang disediakan bisa dilihat yang lebih tepat adalah air jeruk. Kemudian sifat netral pada bahan T ditunjukkan dengan air garam. Karena garam memiliki sifat netral, tidak terlalu basah, tidak terlalu asam. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7.
Seseorang telah mengonsumsi zat adiktif dan merasakan gejala sebagai berikut: gembira, banyak bicara, suhu tubuh meningkat, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan menimbulkan agitasi atau hasutan. Dampak fisiologi dari penggunaan zat adiktif tersebut adalah, yang ditanyakan adalah dampak fisiologi. Sehingga kita harus mencari gejala yang mengarahnya secara fisik. Maka mari kita cari gejala yang mempengaruhi fisik tubuh pengonsumsi zat adiktif tersebut. Kita mulai dari gejala yang pertama, yaitu gembira. Gembira merupakan sebuah perasaan, sehingga gembira termasuk dampak dari psikologi, bukan fisiologi. Bukan. Kemudian banyak bicara. Banyak bicara juga merupakan dampak secara psikologi. Kemudian suhu tubuh meningkat. Nah, suhu tubuh meningkat ini berpengaruh terhadap fisik, sehingga gejala nomor 3 ini merupakan dampak dari fisiologi penggunaan zat adiktif. Jantung berdebar-debar juga merupakan dampak secara fisik. Tekanan darah meningkat juga merupakan dampak secara fisik. Sedangkan gejala nomor 6, menimbulkan hasutan, itu merupakan gejala psikologi. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah 3, 4, 5, yaitu C. Nomor 8. Mobil yang mengalami kebocoran oli membuat tetesan oli di jalan dengan pola seperti pada gambar. Grafik yang menggambarkan gerak mobil dari K ke N ditunjukkan oleh. Materi ini kalian pelajari di kelas 8 semester 1, yaitu bab gerak pada benda. Perhatikan grafik tetesan oli yang tertera pada gambar. Titik K sampai L, kalian perhatikan jarak antar titiknya sama, sehingga ketika mobil itu berjalan dapat dipastikan bahwa dari titik K sampai L kecepatannya tetap, atau disebut GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan dari titik L ke M, kalian perhatikan jaraknya. Awalnya jarak titiknya dekat, lama-lama merenggang atau menjauh, sehingga mobil tersebut dapat dipastikan melaju lebih cepat atau semakin cepat. Yang awalnya agak lambat, kemudian tancap gas menjadi agak cepat, sehingga jaraknya semakin merenggang. Maka dari titik L ke M disebut GLBB, dipercepat. Sedangkan dari titik M ke N, awalnya titiknya merenggang, lama-lama merapat, maka mobil tersebut dapat dipastikan sedang mengalami perlambatan atau disebut GLBB, diperlambat. Pada grafik yang tertera pada pilihan jawaban A, B, C, dan D, grafiknya merupakan hubungan antara kecepatan dengan waktu. Apabila gerak mobil tersebut GLB, maka akan menunjukkan garis yang mendatar atau lurus. Sedangkan ketika gerak mobil mengalami GLBB dipercepat, maka akan diperoleh garis grafiknya yaitu naik, karena mobilnya semakin cepat sehingga pasti kecepatannya bertambah. Sedangkan GLBB diperlambat digambarkan dengan grafiknya yang menurun, karena
Yang awalnya dia cepat, lama-lama kecepatannya dikurangi atau melambat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Titik K sampai L yaitu lurus mendatar. Titik L sampai M karena GLBB dipercepat maka grafiknya naik. Titik M sampai N karena GLBB diperlambat maka grafiknya turun. Nomor 9. Perhatikan skema pembangkit listrik tenaga surya berikut. Kita diminta menentukan perangkat dan perubahan bentuk energi yang sesuai. Perangkat P yaitu panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Betul. Perangkat Q yaitu controller mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kurang tepat karena sesuai dengan namanya controller berarti hanya mengatur arus saja. Sedangkan perangkat R yaitu lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Betul. Perangkat S juga hanya pengatur saja sehingga yang perangkat S kurang tepat. Nomor 5, perangkat T yaitu aki mengubah energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Nomor 10. Perhatikan gambar bola pejal yang diluncurkan pada lintasan berikut. Jika lintasan licin, perbandingan energi kinetik antara A dan D serta perbandingan energi mekanik antara B dan C berturut-turut adalah. Kita perlu mengingat lagi konsep energi bahwa energi mekanik nilainya selalu tetap atau sama dimanapun, di titik manapun dia berada. Energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk, di mana energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik, di mana energi potensial dan energi kinetik selalu berbanding terbalik. Sedangkan energi mekanik dimanapun dia berada, di titik manapun dia berada, nilainya akan sama. Maka, dari gambar tersebut, apabila kita menjawab mengenai energi mekanik antara B dan C, maka jawaban tentang energi mekanik tersebut adalah pilihlah perbandingan 1:1 karena energi mekanik di titik B dan energi mekanik di titik C bernilai sama. Sekali lagi kita ingat konsepnya bahwa energi mekanik di titik manapun dia berada nilainya akan sama. Sekarang kita mencari perbandingan energi kinetik antara A dan D. Pada titik A seharusnya EP bernilai maksimum, EK bernilai minimum. Energi kinetik pada titik A dan titik D lebih besar energi kinetik di titik D karena pada titik D bola tersebut memiliki kecepatan yang lebih besar daripada ketika bola tersebut di posisi A. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D karena antara energi kinetik A dan D dari angka yang tertera lebih besar yang D. Apabila kita bandingkan dengan energi potensial, pada energi potensial di titik A bernilai 5,
sedangkan energi potensial pada titik D bernilai 4. Maka energi kinetik sesuai dengan prinsip bahwa EP dan EK itu berbanding terbalik, maka tinggal dibalik saja, sehingga EKA bernilai 4, EKD bernilai 5, sesuai dengan prinsip berbanding terbalik. Apabila kita mencari menggunakan rumus yang sesungguhnya, di mana EP yaitu massa kali gravitasi kali tinggi, sedangkan EK yaitu setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat. Pada titik A, secara rumus seharusnya EP bernilai maksimal yaitu 5, sedangkan EK bernilai minimal atau 0, karena pada titik A belum terjadi kecepatan sama sekali. Namun, apabila kita menjawab soal ini menggunakan prinsip awal, di mana EP dan EK merupakan perbandingan terbalik, maka jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal PPAD tahap pertama kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Terima kasih.